eh jangan jajan terus ya kalian para Gen Z ya. Kalau kemana-mana jangan suka jajan terus. Ditabung ya, uangnya sekecil apapun itu harus belajar nabung. Betul. Jadi pas gajian tuh udah invest langsung? Iya, aku langsung ke mama, mah beliin invest. Because I have business and then Ini udah mulai loh. ya udah dekat aja. Itu mereka kalau kedengeran gak apa-apa kah? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya biar seru ya. Iya. Halo fans. Oke, so welcome to Just Talk Podcast Kampung Bahasa. Yeay. Episode 5 nih, episode kelima, dan ada bintang tamu yang keren banget, yang pernah membuat gempar FYP TikTok Kampung Bahasa. Perdana, kalau nggak salah, orang pertama nggak sih, Nisa, yang dari GSI, bener nggak? Ya. Terus jadi rame deh. Jadi rame. Alhamdulillah. Oke. Ya karena saya sudah melakukan riset tentang dirimu, I know that your name is Nisa, right? Panggilannya Joy. I'm Joy. Oke, Joy. Kita santai ya hari ini di podcast yang ke episode kelima. Coach Dimas mengundang kamu buat ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya santai aja, nggak usah full English. Boleh bilingual dikit, senggol-senggol bahasa Inggris juga boleh. Oke, Nisa? Ya, korek aku aja nanti. Oke, ya. Tapi langsung aja digas karena kamu adalah siswa Kampung Bahasa. Udah ujian belum final test? Sudah. Sudah, berarti kita langsung gas dulu bahasa Inggris dulu pokoknya. Buat say hi dulu dong teman-teman GSI. Halo teman-teman GSI. Oke, ada berapa ribu GSI? GSI 5.000. Kawin dulu. Enggak apa-apa, biarin penontonnya begitu. Joy. Di GSI itu berapa ribu sih? Gak kehitung deh. 5.000? 5.000? Lebih deh. 7.000? Lebih. Oh my god. Dan you are one of. Okay, introduce yourself please. In English? In English of course. Okay. Let me introduce myself. My name is Nisa Novianti and you can call me Nisa or Joy because I have a business and the name of my business is Joy Kim. So my partner, reseller and my customer call me Joy. I'm 19 years old and I'm the first child and in my family. My hobby is watching K-drama, movie, and I love making money. Really? Yeah. I think all people love making money. Yeah. But you love very love. Yeah. I'm crazy money. Oh, crazy money. Okay. Tell me about your job. Actually, my main job is worker at GSI, assembly department. But like I told you before, I have side job as owner of Joy Kim. Let's explain my side job. Okay, please. I sell premium application such as subscription for Netflix, Oh, I see. Disney, Spotify, and others. And others. And I really. So you work online, right? Yeah. Okay. And I really love my side job because I can do it wherever I want, and I can do my work while laying down without interacting with customer directly. But for this job, I need to be able to speak English because I collab with people from abroad. So that's why English is very important for support my side job, and that's why I study at Kampung Bahasa. Wih, keren. Bentar ya, dikit ya. Dikit. No problem. Lanjut ya. Oke. So you study, ketemu Kampung Bahasa detik-detiknya gimana sih? Aku itu dari TikTok. Oh, dari TikTok. Iya, sempat. Berarti Kampung Bahasa FYP ke TikTok. Iya, karena emang aku sempat nyari-nyari kayak belajar bahasa Inggris yang di Sukabumi. Muncul deh Kampung Bahasa. Oh, jadi emang niat nyari. Iya. Oke, ya udah. Nah,
tadi kan bilangnya I love making money. Berarti kan di GSI udah dapat uang dong? Iya, udah. Bisnis juga nyari duit? Iya. Oh my God, berarti dapat double, triple lah ya? Iya, betul. What do you think? Kenapa? Menurutmu uang penting nggak sih? Sangat penting. Sangat penting ya. Karena kan buat masa depan, dan aku itu benar-benar mikirin masa depan aku tuh pengen benar-benar sukses gitu. Jadi dari sekarang nabung, pokoknya semuanya kerjaan yang aku bisa aku kerjain. Oke. Gitu. Berarti kamu girl with high quality dong. Iya. Keren banget sih. Berarti how old are you tadi? 19. 19. Oh, 16. 19 tahun ya? Iya. 19 tahun udah kerja di GSI. Berarti berapa tahun tadi di GSI? Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Oke. Ya, baru Tapi 6 juga bulan. itu gimana sih managing time-nya? Antara nyari duit di kerjaan udah pasti, kalau di nyari side hustle-nya gimana? Aku kan sebelum kerja di GSI itu kan emang udah punya kerjaan di rumah, jualan aplikasi premium. Tapi kayak aku di rumah tuh serasa ada yang kurang gitu kerja di rumah tuh. Jadi aku ngelamar juga ke GSI. Terus gimana caranya biar dua-duanya kepegang kan? Oke. Jadi waktu itu aku sempet nyari admin juga, dan ada lah ya aku ngajarin adminnya, dan jadi selama aku kerja di GSI itu admin aku yang pegang. Tapi karena sekarang udah nggak sama admin, jadi aku kadang sambil kerja sambil buka HP tuh sambil balesin customer gitu kadang-kadang. Atau waktu lagi istirahat, makanya sesempatnya aku buka HP aku balesin customer gitu. Oh my God. Sabtu Minggu aku gasin itu. Sabtu Minggu juga cari cuan ya? Iya dong. Oh my God. Berarti nggak boros juga kan? Enggak dong. Kayak gimana tuh? Orang yang suka nyari duit boros nggak sih? Kalau kamu gimana? Strateginya, spill dikit dong strateginya. Oke, dari manage uangnya sih harus hati-hati banget. Kayak gimana? Aku kan suka banget sama jajan ya. Oke, suka jajan. Suka jajan. Jadi untuk gaji dari kerja di GSI itu semuanya aku beliin ke emas sama ditabungin juga. Oke, ya. Diinvestasiin ke emas. Iya, logam mulia itu. Oke. Nah, berapa persen? Semua. 100%? Iya. Keren. Ini kayaknya cocok banget jadi pakar investasi nih. Semuanya itu tuh, apalagi kayak kalau misalkan kan di GSI itu banyak lemburan ya. Jadi gajinya kadang emang suka tinggi gitu. Nah, itu semuanya bocorin dong kalau sampai lemburan berapa? Itu aku kan emang masih baru ya, jadi lemburan tuh waktu itu paling tinggi dapat 5,4. Oke. Normalnya 3,6. Oke. Tapi aku belum pernah dapat 3,6 tuh. Alhamdulillah ya. Jadi kamu 100% all in invest? Iya, betul. Jadi pas gajian tuh udah invest langsung? Iya, aku langsung ke mama, "Mah, beliin emas." Wih, keren banget. Karena emang mama aku Loh, sebentar. Living cost-nya kamu ongkos makan apa? Oh, kalau untuk kan aku nggak ngekos, aku pulang pergi. Terus? Nah, kalau untuk jajan nih, untuk jajan dulu aku seminggu itu 100.000. Emang kelihatannya kayak hemat ya, tapi cukup lah ya, kayak bekal. Ongkos minta ke siapa? Ongkos ke mama. Jadi ongkos tetap minta uang ke mama? Iya, karena emang mamanya juga bilang kayak masih mau inilah ya ngasih support lah ya. Jadi ya udah mama buat bensin aja tiap minggu kan. Oh gitu. Dan jadi dengan penghasilan sedikit curang ya, penghasilan gaji kamu udah tabungin dan lain-lain, mah minta ongkos gitu ya. Keren sih, keren, strateginya keren. Nah, kalau untuk setiap bekal itu aku usahain jajan di GSI 5.000. Emang terus? Emang kelihatan kecil ya, tapi alhamdulillah cukup ya untuk aku. Oke. 5.000, tapi kalau lebih juga nggak apa-apa ya. Terus? Aku ke GSI juga bekal, dibekal bawa sendiri makanannya? Iya. Oh my God. Karena kadang kalau di GSI itu kan ada ke kantin ya bisa makan. Tapi ngabisin waktu karena jalan ke kantinnya itu bolak-balik.
Karena kan aku mau sambil makan sambil ngebalesin customer juga kan. Mhm. Jadi biar nggak buang-buang waktu ya. Dan kalau misalkan Sabtu Minggu mau jajan keluar, kan aku ada tuh dari 100.000 kadang suka sisa gitu. Sama di tempat kerja pun aku nabung ke temen. Di tempat kerja nabung juga. Iya, nabung kayak kalau sisa bekal lah gitu. Sisa bekal misalkan 5.000 gitu. Biaya pacaran? Pacaran? Enggak pacaran. Oh. Ngabisin waktu dan ngabisin uang ya. Oh, jadi masih single. Oh, nggak Iya, pacaran. single. Jadi bisa pacaran nggak bikin habis uang sama waktu gitu. Iya. Oke. Jadi nggak pacaran. Oke, bagus sekali ya. Pokoknya waktunya produktif banget gitu kan? Betul. Nah, berarti terus yang keuangan yang kedua, yang penghasilan yang kedua, gimana tuh strategi manajenya? Penghasilan dari side job aku, nah itu kan dipakai bekal itu. Pokoknya kalau penghasilan aku itu kan nggak nentu ya. Paling kecil kadang cuman 2 juta nih sebulan. Kalau gede alhamdulillah pernah nyampe 5 juta juga. Nah itu tuh kalau misalkan aku... Yang side hustle-nya tadi berapa? Yang sampingannya? Kalau paling kecil tuh 2 juta. Oke, 2 juta. Paling gede sejauh ini aku pernah itu 5 juta. Pernah omset 5 juta sebulan. All in 5 juga? 5 juta tuh bersih. Bersih? Oh, 5 juta bersih? Oh iya, karena jasa kan ya? Iya. Terus all in juga dikeemasin, apa gimana strategi kamu? Kalau itu ditabungin. Kalau untuk side job ini sebelumnya aku emang boros ya. Kalau sekarang aku udah mulai manage lagi, ditabungin lagi di kemampuan. Menurut kamu penting nggak sih? Penting nyari duit dulu apa ngelola duit dulu? Ngelola duit dulu. Meskipun uangnya masih kecil gitu? Iya. Oke. Aku dari SMP pun bekal 20.000. 10.000 harus ditabungin gitu. Jadi kayak kamu harus bisa manage uang dulu gitu, dari mau sekecil apapun. Jadi gitu. Jadi kemampuan mengelola dulu ya. Iya. Kan zaman sekarang banyak orang ngeluh nih, aduh susahnya nyari uang gitu kan. Uang tuh susah dicari dan lain-lain. Tapi menurut kamu justru bukan nyarinya, tapi skill kita dalam mengelolanya dulu gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita kamu punya uang nih 1 juta, gimana tuh ngelolanya? Contoh ini ya, misalkan gaji kamu 1 juta. 1 juta? Ngelolanya gimana? Aku mau tahu. Ngelolanya. Tapi ya tadi nggak boleh all in nabung semua. Kamu nggak ada mama, nggak ada siapa, udah mandiri. Coba aku mau tes nih. Psikologi of money. Aku 500.000 sebulan juga cukup sebenarnya. 500 bisa ditabungin itu. Jadi 500 nabung. Terus 500.000 hidup gimana? Bisa kok, kayak sehari misalkan buat makan aja gitu. Makan aja misalkan 5.000 dapat apa ya? 5.000. Mie. Makan mie 3 bulan, 1 bulan. Iya, misalkan 10.000 deh, 10.000. Oke, 10.000. 10.000 juga bisa kok ke warteg. Oh benar. Bisa kok setiap hari 10.000. Bisa ditabung itu. Ih, hebat banget sih. Nisa Joy ini punya mindset keuangan yang keren banget menurut aku. Kamu suka baca buku investasi nggak sih? Kayak suka baca yang kayak gitu-gitu nggak sih? Enggak pernah. Kayaknya ini turun dari mama deh. Oh, turun dari mama. Jadi mama orangnya? Dia juga sama pecinta uang. Pecinta. Mama pecinta uang ya? Mama, papa sama-sama ini sih kayak kena bisnis tuh. Jago, oke. Sedikit dong, berarti papa apa ininya? Papaku kerjanya itu nyewain mobil sama jual beli mobil gitu. Oh iya, pantesan bisnis. Terus kalau mama? Kalau mama ngebantu bisnis papa juga, yang kayak asisten. Asistennya, oke. Sekretaris gitu. Pantesan. Kenapa katanya suka sama film Korea, K-drama? Support system aku. Oh, support system ya? Iya, tapi aku tontonan drama juga, bukan yang romance doang ya. Yang apa? Jadi di drama itu kan Korea itu identik sama yang pasti kalau aku sih Train to Busan aja sukanya. Tapi itu aduh udah zaman kapan itu? Iya, tapi satu-satunya film yang udah ditonton 3 kali. Nonton lagi seru banget. Seru sih, ya Train to Busan. Bener gak sih? Ya. Yang zombie itu.
Ya Keren. tapi ya kalau ngomongin tentang zombie, makin kesini drama Korea tentang zombie itu makin seru tahu. Nonton juga ada yang baru-baru. Terus kalau mau nonton biasanya ada di Netflix, sangatnya ke aku ya. Tuh aku udah curiga nih. 20.000 sebulan Ini guys. aku udah curiga. Wah, promosi tuh kan bener. Murah lah itu. Ya udah, ini mumpung diupload di Kampung Bahasa TV, silahkan deh promosi dulu. Yang mau beli coba tes dulu nih. Teman-teman, aku kan jualan aplikasi premium. Semua aplikasi ada di aku. Kalau kalian pecinta musik, suka main game, mau top up game bisa ke aku. Mau suka nonton movie, hobi yang kayak gitu. Cara hubunginya kemana? Aku bisa ke Bawah ini. Coba ulangi dong. Cari aja Instagram, Twitter, Facebook atas nama Joy Kim. Username-nya. Semuanya sama. Cari aja ya. Hubungi aku gini dong. Hubungi aku. Di bawah ini. Ya. Seru gak? Seru. Apalagi nih? Buat kamu, cowok harus pinter apa harus duitnya banyak? Pilih, nggak boleh. Duitnya banyak. Oh, mesti duit ya nomor satu ya daripada pinter. Tapi orang yang duitnya banyak berarti pinter gitu dong? Nggak? Kalau pinter kan, kalau duitnya banyak kan aku bisa manage uangnya. Oke. Apa dream terbesar kamu? What is your biggest dream? Punya rumah, mobil sendiri. Terus kayak pokoknya impian aku itu bangun tidur, ngurus diri sendiri, mandi sendiri, bisa yoga, diet, masak sarapan sendiri. Wih, keren. Begitu, shopping. Oke, buka pintu rumah langsung pantai. Iya. Ya nggak sih? My dream. Oke, langsung pantai gitu nggak sih? My dream, Mas. Ini video ini jadi rekam jejak digital. Bisa jadi beberapa tahun ke depan terwujud kan? Oh iya, amin ya Allah. Iya, jadi doa. Amin. Doain ya teman-teman semuanya. Seru nggak belajar di Kampung Bahasa? Seru banget. Apa Seru. yang bikin kamu keren nih, seru apa? Karena belajar di Kampung Bahasa ini karena emang akunya niat ya. Oke. Yang pasti niat dulu. Terus belajar di sini tuh kayak main game. Kenapa? Karena waktu kesini kan kayak di dedek gitu nih, kayak digas Oh, gitu. digas. Ada levelnya. Iya, ada levelnya. Pedesnya ya. Iya. Awalnya tuh kan yang beginner itu. Oke. Yang beginner basic kayak seru nih, gampang. Lama-lama. Terus makin kesini makin susah, tapi jadi berasa kayak main game tapi seru gitu. Coachnya Jadi baik. menantang ya. Iya begitu. Oh, setiap levelnya menantang. Jadi gak cuman hafalan doang. Oke, tips dong buat anak Sukabumi dalam Anak Sukabumi? mengelola uang, dalam kerja atau apa, kasih tips-tipsnya dong. Aduh, aku nggak bisa. Menurut kamu. Jangan jajan terus ya kalian para Gen Z ya. Kalau kemana-mana jangan suka jajan terus. Ditabung ya, uangnya sekecil apapun itu harus belajar nabung. Begitu aja, pokoknya nabung ya. Oke, jadi jangan jajan terus, itu poinnya ya. Iya. Karena di Sukabumi banyak jajanan. Iya. Contoh. Sekarang kafenya banyak Kafenya baru-baru kan. banyak. Sebutin coba nama jajanan Sukabumi. Itu yang baru itu Ada dimsum. Dimsum udah di mana-mana Oke, itu. apalagi? Pokoknya jangan sering-sering ke Lapdek, ke terminal lama. Tahu kalian ke situ mau jajan pasti. Oh, benar. Ke mall, ke Jogja. Oke. Kalian kalau mau lari di itu aja di apa itu yang jalan ke SMK 3 itu? Lari ke situ aja tuh, sepi, gak ada jajan-jajanan. Jalan Bayangkara itu. Oke. Terus kamu cara mengapresiasi dirinya gimana dong? Mas, kan harus juga ada reward. Aku suka make up banget, jadi kayak jadi ke make up. aku pasti kayak Ngomong-ngomong, rambut baru tuh. Iya dong, aku kan mau 2026. Oh iya. Oke. Bukan karena emang mau diundang podcast, bukan? Enggak loh. Oh enggak ya. Sedikit lah. Oh sedikit, oke. Joy, Nisa, thank you banget for ngobrol. Gak kerasa, seru banget ya ngobrolnya. Iya. Kedepannya tolong mau berkenan untuk diundang lagi. Dan kita bahas kayaknya masalah keuangan ini penting banget loh. Iya. Tentang money nih, money knowledge ya nggak sih?
ke ilmu tentang uang, kamu harus pelajari terus. Saran dari coach adalah pelajarin Psychology of Money. Nanti kalau kamu udah baca, kita undang lagi ke sini, oke? Siap. Ke podcast. Jadi baca buku Psychology of Money. Jadi gimana sih psikologinya setiap orang menyikapi tentang uang, dan bagaimana sifat-sifat orang kaya sama orang-orang miskin itu kayak gimana sifatnya. Nah, kita bahas di situ. Nanti kamu diundang lagi ke podcast selanjutnya. Ini episode ke-5. Nanti kita upload video ini belum dalam banget ya. Tapi I think you are kayak punya talent in analyzing ya, dari manajemen gitu, itu kamu bagus banget sih, dan jujur nggak dibikin-bikin, ini keren banget. So thank you for coming, and then good luck for you as always. Bilang dulu, ajak teman-teman untuk subscribe Kampung Bahasa TV. Iya, teman-teman ayo dibantu subscribe, like, and comment. Subscribe guys. Okay, thank you very much. See you next time. Bye-bye. Bye.